Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Sulaiman, asal sekolah UPTD SMP Negeri Anlaweni, asal LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar, NIM 2501869061169. Terima kasih. Untuk lebih lanjut, ikuti saya di pembelajaran dalam kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih mari kita berdoa kepada yang bertugas untuk berdoa. Pak Guru persilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari diawali dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin. Baik, terima kasih kepada teman yang telah membawakan kita dalam doa untuk mengawali atau membuka kegiatan belajar kita pada hari ini. Tentunya sebelum kita melangkah kepada pelajaran yang berikutnya, maka Bapak mau cek kehadiran hari ini dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Malale. Malale tidak hadir hari ini karena apa? Sakit. Baik. Hari ini untuk mematuhi peraturan tata tertib sekolah, maka siswa yang tidak hadir, syarat tidak hadir adalah memberikan izin kepada wali kelas atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Terus kemudian itu menjadi tata disiplin untuk teman-teman siswa yang lain. Bagaimana memberikan dukungan kepada teman-teman yang lain agar supaya tidak mengikuti hal tersebut. Untuk itu, sebelum kita mengawali kegiatan kita pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Siswa dimohon berdiri. Hitungan 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siswa silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut kepada tujuan pembelajaran kita, terlebih Bapak mau menjelaskan kembali atau mengingatkan kembali tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang iklan, slogan atau poster. Siapa yang masih ingat tentang iklan? Secara umum, iklan adalah pesan yang dirancang untuk memberitahu, membujuk, atau mengingatkan konsumen tentang suatu produk.
layanan atau bid. Baik, kita berikan apresiasi untuk ada yang lain masih ingat tentang apa itu iklan? Silakan. Iklan adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan produk. Terus kemudian dalam pembelajaran tentang iklan, kita juga tentunya kita mengetahui tentang jenis-jenis iklan. Siapa yang tahu tentang jenis-jenis iklan? Silakan. Iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, iklan penawaran, iklan permintaan. Di dalam kegiatan pembelajaran tentang iklan, tentunya kita juga belajar tentang yang namanya poster atau slogan. Apa itu poster? Apa yang dimaksud dengan poster? Masih ingat tentang poster? Hasil. Silakan. Poster adalah media publikasi yang menunjukkan teks dan gambar atau keduanya untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak umum. Khalayak umum atau masyarakat umum ya. Ya. Terus ada satu tema lagi yaitu tentang slogan. Berbicara terkait dengan slogan, maka kita tentunya kita mengetahui kata pendek yang bermakna. Siapa yang tahu tentang slogan? Arti daripada slogan? Yang bisa angkat tangan. Apa itu slogan? Silakan. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik, mencolok dan mudah diingat yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan, tujuan atau gagasan. Baik, kita kasih apresiasi. Dalam pembelajaran slogan, tentunya kita juga mengenal akan ciri-ciri slogan, tujuan slogan, dan fungsi slogan. Salah satu di antaranya adalah anak-anak bisa sebutkan ciri-ciri daripada slogan. Silakan. Jaga kebersihan dimulai dari diri sendiri. Ciri-cirinya. Bapak tanya itu ciri-cirinya. Atau tujuan daripada slogan itu seperti apa? Apa? Mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan. Baik. Itu adalah itu terkait dengan pembelajaran menyangkut dengan slogan. Sebelum kita menuju kepada tujuan pembelajaran, Bapak mengajak kepada kita semua untuk melihat mempelajari tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi melalui beragam contoh teks, iklan, slogan, dan poster dengan benar. Perlu diperhatikan sini adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan. Ini artinya pada pelajaran ini lebih terarah kepada siswa bekerja terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka sedikit yang Pak sudah sampaikan atau tujuan pembelajaran yang Bapak Guru sudah sampaikan sebagai pencerahan atau sebagai sinyal bagaimana kita mampu mengidentifikasi dan mampu menganalisis ciri umum daripada ketiga teks itu. Bisa ya? Bisa. Oleh karena itu, sebelum kita masuk, maka di dalam ruangan ini Bapak membagi dalam empat kelompok ya, 4 kelompok diskusi tentang mengidentifikasi informasi melalui contoh teks, iklan, slogan, dan poster. Bisa ya? Bisa. Nah, untuk itu Bapak tentukan di kelompok 1 yang mana angkat tangan.
Kelompok 1 di bagian barat, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Ingat ditulis nama ya, nama ketua kelompok dan anggota. Ini kelompok berapa? 3. Oke, diskusi ya. Diskusi saling diskusi tentang iklan itu seperti apa, ciri-ciri daripada iklan itu apa, tujuan iklan itu apa. Bisa ya? Jadi kita di kelas ini bagi dalam 4 kelompok ya. Ini kelompok 1. Jadi tadi kita sama-sama mengajar bagaimana kita mendiskusi tentang slogan, poster. Jadi sambil diskusi tentang identifikasi tentang tiga topik itu, kita waktu diskusi itu 30 menit ya. Dan 30 menit itu dimanfaatkan dengan baik sehingga hasil diskusi sebentar kita presentasikan. Kelompok 1 bagaimana? Saling diskusi, saling tanya jawab. Ya. Jadi setelah kita diskusi, terus kemudian ada tahapan selanjutnya itu kita mempresentasikan hasil diskusi kita. Di kelompok 2 bagaimana? Jadi itu cara diskusi, bagaimana cara mengidentifikasi ya iklan, slogan atau poster. Waktu sisa 10 menit ya. Jadi saling berinteraksi, saling mengomunikasi, saling menanya, baku tanya jawab, saling tanya jawab. Kira-kira mana yang benar, menurut teman lain seperti apa. Diskusi kali ini telah habis seperti yang Bapak sampaikan tadi. Rapikan semua alat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian dari teks iklan. Iklan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk iklan cetak, elektronik, luar ruangan, dan iklan digital. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan pengertian iklan secara umum. Iklan adalah pesan yang dirancang untuk memberitahu
membujuk atau mengingatkan konsumen tentang sesuatu produk, layanan atau ide. Pertanyaan nomor 3, apakah tujuan iklan yang kamu ketahui? Yang pertama, mempromosikan produk atau jasa kepada orang lain. Kedua, memudahkan orang lain mencari barang yang sedang dibutuhkan. Ketiga, mempercepat proses penjualan barang dan jasa sebagai media promosi barang yang paling efektif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah ada pertanyaan? Mari kita berikan apresiasi. Maju kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Penawaran iklan penerimaan seolah-olah apa yang dimaksud dengan slogan. Slogan adalah mempromosikan produk atau jasa kepada orang lain. Tiga, sebutkan syarat-syarat slogan. Slogan pengumuman penerimaan siswa baru, memberitahukan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Apakah ada yang bertanya? Baik, kita berikan apresiasi. Sebelum pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2, Pak ingatkan sekali lagi kepada semuanya bahwa ketika kita sampai di sini menyampaikan hasil diskusi, suaranya itu dikeluarkan ya, agak besar ya. Baik, kembali ke tempat. Terus kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 ini presentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, sebutkan macam-macam slogan. Slogan lingkungan yaitu slogan yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya, jaga kebersihan dimulai dari diri sendiri. Slogan pendidikan yaitu slogan yang berkaitan dengan pendidikan. Contohnya, tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa prestasi. Slogan kesehatan yaitu slogan yang berkaitan dengan kesehatan. Contohnya, jadi lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada orang sakit. Slogan motivasi yaitu slogan yang mendorong semangat, inspirasi, dan motivasi kepada individu atau kelompok agar mencapai tujuan tertentu. Contohnya, sesungguhnya kegagalan adalah proses pencapaian kebersihan. Yang kedua, jelaskan pengertian poster. Poster adalah media publikasi yang menggabungkan teks dan menggambar atau keduanya untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, apa tujuan dari poster? Tujuan poster adalah untuk menyampaikan informasi, promosi, ajakan, edukasi atau hiburan kepada masyarakat luas. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Baik, kasih apresiasi. Tinggal satu kelompok, yaitu kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaan nomor 1, sebutkan ciri-ciri poster. Membuat komposisi antara huruf dan gambar di atas media kertas
padat dan jelas, mempunyai tulisan berupa bahasa atau kalimat efektif, persuasif secara Klausa, persuasi. komunikatif, mengandung informasi dan gambar yang menarik, perhatian banyak orang. Ukuran poster akan disesuaikan menggunakan perpaduan warna kuat dan kontras. Pertanyaan nomor 2, jenis-jenis poster. Poster layanan masyarakat, contoh poster mengenai keluarga berencana atau KB, poster taat, membayar pajak, poster niaga, poster karya seni, poster kegiatan, poster pendidikan, poster himbauan. Apakah ada pertanyaan? Pas. Baik, kita kasih apresiasi. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kemudian pelajaran hari ini juga kita sudah mulai dari menganalisis sampai mempresentasikan hasil diskusi tadi. Maka perlu Pak tanyakan kepada anak-anak sekalian bahwa pelajaran hari ini apakah memuaskan atau tidak? Memuaskan. Baik, kalau memuaskan. Nah, seperti sekarang kita belajar tentang mengidentifikasi informasi melalui beragam contoh teks, iklan, slogan, dan poster. Sehingga hasil presentasi tadi, Bapak menilai bahwa apa yang disampaikan beberapa hari kemarin, apa yang disampaikan beberapa hari terkait mata pelajaran bahasa Indonesia masih teruntuk anak-anak masih bisa ingat tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Guru tentang materi-materi itu, ya. Jadi mari kita sama-sama memberikan apresiasi. Sehingga ke depan hal ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita, landasan pedoman untuk kita. Baik, untuk itu anak-anak sekalian yang hadir hari ini terkait dengan iklan, ya. Pertama, iklan. Iklan itu apa? Apa itu iklan yang tadi kita selesaikan tadi? Nah, iklan adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan untuk suatu bentuk komunikasi. Kita berikan tepuk tangan. Iklan itu adalah sebuah bentuk komunikasi atau sebuah informasi. Sehingga ketika kita mengenal tentang iklan, itu adalah sebuah informasi di mana penyampaian melalui. Jadi seperti majalah, ya, itu media-media cetak, ya. Media cetak seperti majalah, koran. Kalau media elektron seperti televisi. Nah, itu ketika kita mengiklankan suatu produk yang mana kita menginformasikan kepada khalayak atau masyarakat luas bahwa kami mau mempromosikan sesuatu, ya. Kami mempromosikan produk yang kami ingin jual melalui media-media cetak atau media elektron. Sehingga bagaimana kita memikat minat masyarakat. Tujuan iklan tadi seperti apa? Agar supaya mengikat
ya, mengikat minat itu masyarakat supaya cepat membeli barang yang kita jual atau produk yang kita promosikan atau produk yang kita iklankan. Ya, itu adalah refleksi yang diberikan oleh siswa, bahwasanya menunjukkan sikap sifatnya bahwa dia sangat puas dengan pelajaran yang dia hadapi hari ini. Baik, untuk itu kepada anak-anak semua, apapun yang kita telah pelajari atau pelajaran yang hari ini kita pelajari sampai dengan berakhir dengan kita refleksi diri, maka kesimpulan hari ini saya ambil atau Bapak Guru ambil yang pertama, responisasi atau jawaban dari siswa terhadap semua pertanyaan-pertanyaan guru atau penjelasan-penjelasan guru dapat dimengerti atau dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Guru selaku pengasuh mata pelajaran bahasanya berterima kasih kepada semua peserta didik atau semua anak-anak hari ini bahwa mampu mengidentifikasikan sekaligus mampu mengidentifikasikan semua iklan, slogan, dan poster ya. Kemudian pemerintah kepada kita lewat fasilitas pendidikan ini, semoga dengan adanya wahana, dengan adanya tempat seperti ini membawa pikiran anak-anak ya, membawa cara pandang anak-anak sehingga lebih mencari jati diri yang lebih bagus untuk meraih yang namanya cita-cita. Oleh karena itu hari ini kita berada di tujuan pembelajaran peserta didik mengidentifikasikan teks, iklan, slogan, dan poster. Pada pertemuan berikut kita masih dalam pembelajaran di bab kedua ini, tetapi kita berada di poin ketiga. Salah satunya adalah menelaah pembahasan daripada teks, iklan, slogan, dan poster. Jadi itu menjadi pedoman untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk itu sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa yang akan disampaikan oleh salah satu teman dari teman-teman siswa kepada yang bersangkutan Pak Berikan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami mencuri kecurangan, dan bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa selesai. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi